Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan suatu anatomi yang berhubungan dengan anestesi epidural. Dan di kelompok 3 terdapat Aldian Renandika, Andreas Krishna, Bagaskara, dan Hanan. Definisi. Anestesia epidural adalah salah satu bentuk dari anestesia regional dilakukan dengan menyuntikkan obat anestesi lokal ke ruang epidural. Blok epidural dapat dilakukan dengan pendekatan servikal, torak, lumbal, atau sakral dalam kurung kaudal. Kelebihan. Kelebihan anestesi epidural adalah kemampuan untuk memelihara anestesi kontinu setelah penempatan kateter epidural. Jadi, membuatnya pantas untuk digunakan dalam prosedur-prosedur pembenahan yang berdurasi panjang. Anestesi epidural dihasilkan dengan menyuntikkan obat anestesi lokal ke dalam ruangan epidural di daerah lumbal atau torakal. Blokade epidural menghasilkan blokade sistem saraf simpatis, analgesia atau anestesia sensorik, dan blokade motorik yang tergantung pada dosis, konsentrasi atau volume anestesi lokal setelah pemberian melalui jarum atau kateter ke plana neuroksila. Anatomi. Ruang epidural merupakan ruang potensial yang terletak di antara dura dan periosteum yang membatasi bagian dalam kanalis vertebralis, terbentang dari foramen magnum ke sakral hiatus. Poin kedua, ruang epidural berisi lemak dan jaringan limpatik maupun vena epidural. Poin ketiga, radik saraf yang berjalan di dalam ruang epidural ini setelah keluar dari bagian lateral medula spinalis dan selanjutnya menuju ke arah luar. Indikasinya secara umum analgesia itu nomor 1, nomor 2 pelengkap anestesia umum. Nomor 3, anestesi untuk tindakan bedah di daerah tungkai bawah, pelvis, perineum, dan abdomen bawah. Poin keempat, analgesia postoperatif. Poin kelima, pengobatan nyeri punggung. Poin keenam, pengobatan nyeri kronis atau sebagai pengobatan paliatif bagi pasien-pasien terminal. Secara spesifik itu ada 5 macam. Ada lima. Yang poin pertama, operasi sendi panggul dan lutut. Poin kedua, amputasi. Poin ketiga, obstetri. Poin keempat, rekonstruksi vaskular tungkai bawah. Poin kelima, trauma toraks dengan faktor 3. Dan materi ini akan dilanjutkan oleh Andreas Krishna Wibowo. Ya, yang selanjutnya yaitu kontradiksi absolut. Yang pertama itu pasien menolak, lalu koagulopati, lalu infeksi atau peradangan di daerah suntikan, lalu peningkatan tekanan intrakranial, lalu shock hipovolemia berat, lalu stenosis aorta berat, lalu stenosis mitral berat. Kontraindikasi relatif. Pasien tidak kooperatif, sepsis, gangguan neurologis, kelainan anatomi tulang belakang. Teknik anestesi epidural. Posisi pasien
Pasien dalam posisi duduk atau posisi lateral seperti gambar di samping. Lokasi insersi, mid lumba atau bagian punggung bawah tergantung pada lokasi dan tipe operasi. Menemukan ruang epidural, kulit diinfiltrasi dengan zat anestetik lokal seperti lidokain di lokasi yang sudah diidentifikasi. Fokus insersi yaitu garis tengah atau median, pendekatan paramedian, ujung jarum ditusukkan 1-2 cm lateral dari midline. Teknik hilangnya resistensi atau loss of resistance. 1. Berikan anestesi lokal. 2. Tusukan jarum epidural sedalam 1-2 cm. 3. Suntikan NaCl atau udara secara intermiten. 4. Tetap dorong jarum sampai menembus jaringan keras yang disusul oleh hilangnya resistensi. Teknik tetes tergantung atau hanging drop. 1. Jarum epidural yang diisi NaCl sampai terlihat ada tetes NaCl yang menggantung. 2. Dorong jarum epidural perlahan-lahan secara lembut sampai terasa menembus jaringan keras. 3. Tersedotnya tetes NaCl ke ruang epidural. 4. Lakukan uji dosis. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aldian. Penempatan kateter dan penyuntikan. Kateter dimasukkan lewat di ruang epidural. Kateter dimasukkan lewat jarum tersebut. Jarum kemudian dicabut. Biasanya kateter kemudian ditarik sedikit tersisa 4-6 cm di dalam ruang epidural. Kateter tersebut memiliki tanda kedalaman, sehingga kedalaman kateter di ruang epidural dapat diukur. Suntikan anestesik lokal secara bertahap setiap 3-5 menit sebanyak 3-5 ml sampai tercapai dosis total. Uji keberhasilan epidural. Anestesi epidural yang benar menghasilkan 3 efek utama, yaitu 1. Hilangnya fungsi sistem saraf simpatis yang mengontrol tekanan darah, diketahui dari perubahan suhu. 2. Hilangnya modalitas sensorik lainnya. 3. Hilangnya kekuatan otot motorik, dinilai dari skala Bromage. Keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, 1. Obat tidak masuk ke ruang subarachnoid, sehingga sakit kepala dan gejala neurologis lainnya dapat dihindari. Yang kedua, pemasangan kateter epidural juga memudahkan pelaksanaan nyeri pasca operasi. Kemudian kerugian. Yang pertama, diperlukan obat dalam jumlah. 2. Untuk mendapatkan efek analgesia bedah juga diperlukan waktu yang lebih lama, yaitu 15-20 menit. Efek samping. Yang pertama, pemakaian opioid dapat menyebabkan gatal yang parah dan bahkan depresi nafas. Kedua, bupivacain bersifat toksik, dapat menyebabkan eksitasi, yaitu gelisah, kesemutan di sekitar mulut, tinnitus, tremor, bingung, pandangan kabur, atau kejang. Diikuti dengan depresi, itu mengantuk, turunnya kesadaran, depresi nafas, dan apnea. Obat-obatan anestesia epidural. Chloroquine merupakan analgesik berat. Lidocaine analgesik berat. Mepivacaine analgesik berat. Bricolain berat. Bupivacain analgesik berat. Ropivacain analgesik berat.
Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.